Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang berdebat yang beranggotakan saya sendiri Siti Fahriani Zahria sebagai moderator. Lalu ada pemateri pertama yaitu Ade Fitriani, pemateri kedua Larasati, pemateri ketiga Rofitika Yuliani, pemateri keempat Anasa Fitri, pemateri kelima Anissa Rahayu, pemateri keenam Nurul Uliana, dan pemateri ketujuh Khalifah Manatillah. Baik, langsung kita mulai saja dari pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Fitriani. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian debat. Apa itu debat? Debat menurut istilah berasal dari bahasa Inggris, yaitu debat berarti berpegang teguh kepada argumen tertentu dalam strategi bertengkar atau beradu pendapat untuk saling mengalahkan atau saling memenangkan. Jadi definisi dari debat adalah menyampaikan ide secara logika dalam bentuk argumen yang disertai dengan bukti. Di sini ada salah satu contoh dari debat, yaitu debat kompetitif yang biasa dipakai di kalangan pelajar atau universitas. Tapi debat kompetitif ini tidak seperti debat parlemen pada umumnya untuk menghasilkan keputusan, tapi lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan tertentu di kalangan pesertanya, seperti kemampuan mengutarakan pendapat secara logis dan jelas, terstruktur, mendengarkan pendapat yang berbeda, dan kemampuan dalam berbicaranya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang unsur-unsur dalam berdebat. Yang pertama itu harus memiliki mosi. Mosi itu adalah pembahasan atau topik yang akan diperdebatkan. Nah, yang kedua itu adanya pihak yang pro. Pihak pro ini adalah pihak yang setuju dengan mosi. Pihak pro akan menyampaikan alasan-alasan mengapa dia setuju dengan mosi. Nah, selanjutnya ada pihak yang kontra. Pihak kontra ini pihak yang bertentangan dengan mosi. Pihak yang kontra juga akan menyampaikan pendapat-pendapat alasannya mengapa dia bertentangan dengan mosi. Nah, selanjutnya ada pihak yang netral. Pihak netral ini penengah antara pihak yang pro dengan pihak yang kontra. Dia tidak condong ke pihak yang manapun. Nah, selanjutnya ada moderator. Moderator berfungsi sebagai pemimpin jalannya debat. Yang keenam ada peserta debat. Peserta debat ini berfungsi untuk menentukan hasil debat di akhir bersama dengan juri. Nah, yang ketujuh ada penulis atau notulen. Penulis atau notulen ini berfungsi untuk menuliskan hal-hal penting yang terjadi selama perdebatan berlangsung. Oke, perkenalkan nama saya Rofitika Yuliani. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur debat. Yang pertama ini adalah memiliki mosi. Mosi ini adalah topik atau bahasan yang akan diperdebatkan atau yang mempunyai sifat konvensional. Terus yang kedua, debat harus memiliki pihak pro atau pihak afirmatif yang setuju terhadap mosi yang telah diberikan. Nah, yang ketiga adalah selain pihak pro, terdapat juga pihak oposisi atau pihak kontra yang tidak setuju dengan mosi yang sudah diberikan. Terus yang keempat, ini ada sebagai penengah antara pihak pro dan juga pihak kontra. Harus mempunyai pihak netral. Jadi di sini ada pihak netralnya juga dalam unsur-unsur debat. Terus dalam debat juga harus ada moderator yang bertugas memimpin dan mengatur jalannya debat. Terus yang keenam, debat juga memiliki peserta debat yang nantinya berhak menentukan keputusan akhir bersama juri debat. Yang ketujuh, yang terakhir itu adanya penulis atau notulen acara yang bertugas mencatat hal-hal terkait debat yang sedang berlangsung, misalnya mosi debat, pernyataan moderator, penyampaian masing-masing tim atau pihak, dan hasil keputusan akhir. Terima kasih. Selanjutnya, saya Anasa Fitri. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri debat. Jadi ada 6 poin yang saya harus jelaskan. Nah, jadi yang poin pertama, memiliki pihak yang mengarahkan
jalanan debat. Biasanya tugas ini dilakukan oleh moderator. Poin kedua, kesimpulan debat dilakukan secara voting. Voting itu adalah pengambilan suara terbanyak. Yang ketiga, poin ketiga, terdapat dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pro dan kontra. Pro itu jadi pihak yang setuju dan kontra itu pihak yang bertentangan. Poin keempat, terjadi kegiatan beradu argumentasi. Yang kelima, terdapat suatu proses untuk mempertahankan argumentasinya. Jadi kedua belah pihak ini dia saling mempertahankan argumentasinya masing-masing. Yang poin keenam, terdapat kegiatan tanya jawab. Di sesi tertentu pasti terjadinya kegiatan tanya jawab. Tanya jawab ini dipimpin oleh moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahayu ingin menjelaskan tentang 3 jenis debat. Yang pertama itu ada debat pemeriksaan ulangan, yaitu untuk mengajukan sebuah serangkaian pertanyaan yang satu sama lain agar saling berhubungan dengan erat itu demi menunjang posisi yang ingin ditegakkan atau untuk diperkokoh oleh sang penanya. Biasanya debat pemeriksaan ulangan ini kita gunakan di kantor-kantor pengadilan seperti gugat cerai ataupun pemeriksaan SIM tilang. Yang kedua itu ada debat formal. Debat formal itu memberikan suatu kesempatan bagi dua tim pembicara untuk dapat mengemukakan pendapatnya pada para pendengar dengan adanya sejumlah argumen yang menunjang ataupun yang akan membantah suatu ulasan. Biasanya debat formal ini kita gunakan di sekolah atau pendidikan lainnya seperti pemilihan ketua OSIS maupun ketua kelas. Dan yang ketiga itu ada debat parlementer atau biasa disebut dengan debat majelis. Debat majelis ini adalah agar dapat banyak memberi atau juga menambahkan dukungan bagi sebuah undang-undang tertentu, dan seluruh anggota yang ingin mengatakan pandangan dan juga pendapatnya akan berbicara gitu, mendukung ataupun menentang usul tersebut setelah mendapatkan izin dari majelis. Biasanya debat parlementer atau majelis ini bisa kita gunakan di organisasi kampus gitu, kayak misalnya lembaga dakwah kampus atau LDK, terus ada SEMA gitu. Biasanya debat parlementer ini kita gunakan saat kelengseran periode gitu atau pergantian ketua selanjutnya gitu kan. Ini tuh memberikan usul undang-undang atau pendapat pandangan terhadap apa yang sudah dilakukan yang kemarin itu, biar supaya lebih baik lagi ke depannya gitu kan. Terus ini juga secara berkelompok gitu, biasanya secara berkelompok sesuai dengan izin dari ketua majelisnya itu atau biasa disebut dengan MPU pada saat sidang tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuruliana Ulfa dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tata cara debat. Di dalam berdebat, kita perlu mempunyai tata cara yang baik dan benar. Adapun tata cara berdebat, yang pertama adalah memahami dan menjelaskan peraturan debat yang telah disepakati oleh peserta debat lainnya. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan sebaiknya disampaikan dengan profesional, tidak menghina, menguji, maupun merendahkan lawan, serta pertanyaan juga tidak boleh menyerang secara pribadi, namun fokus ke permasalahan yang sedang dibahas. Yang ketiga, mengajukan argumen dengan analisis yang kritis, masuk akal, dan runtut. Yang keempat, di dalam menyampaikan gagasan, kenali dan pahami kelemahan maupun kelebihan lawan. Yang kelima, argumen yang disampaikan tidak perlu terlalu banyak karena waktu yang terbatas. Misalnya menyusun poin-poin yang singkat dan lugas yang sedang didebatkan. Yang keenam,
memahami dengan baik tentang kesalahan-kesalahan dalam berpikir, terutama tentang penyelesaian masalah. Yang ketujuh, menyajikan gagasan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sertakan juga data-data yang valid. Yang kedelapan, buatlah kesimpulan. Penyampaian kesimpulan tidak perlu terlalu panjang, cukup poin-poin yang menegaskan argumentasi. Sekian penjelasan dari saya tentang tata cara debat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kholifa Manatila dari kelompok berdiskusi dan berdebat. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur debat. Nah, struktur debat ini ada 4, yaitu yang pertama perkenalan, penyampaian argumentasi, kesimpulan, dan keputusan. Nah, perkenalan itu dilakukan oleh masing-masing tim atau masing-masing pihak. Nah, yang kedua penyampaian argumentasi. Penyampaian argumentasi ini masing-masing tim pro atau maupun tim kontra yang menyampaikan argumentasi atau gagasan tentang misi yang telah diberikan. Nah, penyampaian argumentasi ini dimulai dari tim pro dan tim kontra dan menghasilkan tim netral. Kesimpulan ini hasil akhir debat yang sebelumnya diawali dengan penutup yang disampaikan oleh masing-masing tim. Nah, kalau keputusan diambil dari voting, misi, resolusi, dan sebagainya. Jenis keputusan ada 3, yaitu para pendengar, keputusan oleh hakim, dan keputusan dengan kritik. Baik, saya akan menyimpulkan dari presentasi kali ini. Jadi, debat adalah kegiatan adu argumentasi antara pihak yang berpandangan afirmatif atau pro dan negatif atau kontra, baik secara perorangan maupun kelompok. Nah, metode pembelajaran debat ini sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi belajar siswa, karena metode pembelajaran debat ini sangat interaktif, sehingga memaksa siswanya untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.